tahu soal ini, kamu bisa akses kantor pendidikan secara gratis. Halo guys, gue mau cerita sedikit ya. Hari ini gue ngalamin transaksi tergila selama gue jualan motor. Kemarin kan gue jual JTEK 25R ya, yang warna hitam abu. Wanita ini keluar tanpa bra untuk pertama kalinya. Dia mengambil foto untuk memanjakan diri. Kemudian dia memilih yang paling dia sukai, lalu mengirimkannya ke tamu berikutnya. Ketika pintu lift terbuka, resepsionis sedang menunggu tamu. Tapi untuk sementara, tidak ada yang keluar dari lift. Dia perlahan menoleh untuk melihat lift, hanya untuk menemukan bahwa wanita itu telah kehilangan akal. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP. Polisi menyelidiki wanita bernama Tudin, seorang mahasiswa menggunakan liburan musim panas untuk bekerja paruh waktu, untuk mendapatkan uang untuk biaya kuliah semester berikutnya. Kejadian itu terjadi saat dia baru saja selesai bekerja. Dia hendak pergi ke lantai dia untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Lift yang dia pakai merupakan lift khusus untuk tamu. Tapi yang polisi tidak bisa jelaskan, dari lantai 40 sampai lantai 1, hanya dalam 14 detik. Bagaimana seseorang bisa memotong leher Tudin? Menurut staf pada saat kejadian, tidak ada orang lain di dalam lift. Lebih dari separuh pelat baja di langit-langit dipasang dengan sekrup. Hanya dalam 14 detik si pembunuh membunuhnya dan kemudian menggantungnya. Tepat ketika polisi Korea sedang memikirkannya, orang yang dijuluki Rumah Siput dari China menemukan hal yang mencurigakan. Dia menemukan selotip berdarah di lift dan paku yang terpasang. Lalu dia menekan paku itu ke dalam lubang di tanah. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Setelah memandu staf, dia pergi ke ruang kontrol lift. Dengan sangat cepat dia menemukan noda darah di atap lift. Ini semakin memperkuat alasannya ketika pita perekat dan paku ditemukan di tempat kejadian. Digunakan oleh si pembunuh untuk mengamankan tali, si pembunuh pertama-tama melebarkan bagian tengah kawat. Kemudian dengan menggunakan pin, dia pasang kawat baja di pintu lift, lalu dia pasang kawat baja di dua sudut bawah lift. Bentuk dua garis diagonal, menarik kawat baja ke atas kedua sudut lift. Pada akhirnya dia menempelkan kawat baja di dinding. Dengan cara ini, seluruh kawat baja di dalam lift membentuk tubuh besar. Saat lift turun dengan kecepatan tinggi, kawat baja di dalam lift menjadi semakin tegang. Setelah mencapai lantai pertama, kita perekat di antara kawat baja diregangkan. Saat ini kawat baja tersebut. Nampaknya sejarah pemilu 2014 akan berulang di pemilu tahun ke-2024. Pada pemilu tahun 2014, kita ingat betul ada pertarungan antara koalisi besar versus koalisi kecil. Koalisi besar berisikan Prabowo Subianto dan partai pendukungnya. Sedangkan koalisi kecil mengusung Pak Joko Widodo. Nah, di pemilu tahun 2024 tampaknya sejarah akan terulang. Kenapa? Karena tampaknya terjadi lagi koalisi besar versus koalisi kecil antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar, di mana Pak Ganjar menggantikan posisi Pak Jokowi saat di tahun 2014. Dari sini, kita bisa lihat strategi politik Prabowo Subianto yang selalu mendekati penguasa untuk mengambil celah kudeta pemerintahan. Pada tahun 2009, Prabowo pernah mendekati Megawati, tidak lama kemudian meninggalkan koalisinya. Di tahun 2014 juga begitu, Prabowo juga pernah mendekati SBY, lalu Pak SBY pun ditinggalkan. Nah sekarang, Prabowo juga lagi aktif-aktifnya mendekat ke Pak Jokowi. Melihat polanya Prabowo, kita tahu, cepat atau lambat Pak Jokowi pun akan ditinggalkan saat kepentingannya sudah tercapai. Kesimpulannya, dengan strategi dan koalisi besar pun Prabowo tetap kalah dari Pak Jokowi. Begitupun dengan pemilu ke-2024.